manusia Yesus ini adalah anak domba. Jadi stimulus psikis yang dirasakan saudara kita Kristen itu bahwa di situ dalam hal penghayatan rohani itu sebenarnya bukan manusia tapi anak domba. Makanya Yesus itu diberi gelar anak domba. Padahal nyata-nyata di kitab Anda itu memang manusia, darah manusia yang ditumpahkan begitu. Ya, padahal di dalam Keluaran 29:14 ada hal-hal yang paling praktis yang bisa menghapus dosa. Apa itu? Daging lembu jantan, kulitnya dan kotorannya itu haruslah kau bakar luar perkemahan, itulah korban penghapus dosa. Pertanyaannya Bang, kalau lembu termasuk isi-isinya itu bisa menghapus dosa, kenapa mesti harus diganti oleh darah manusia? Ini ajaran dari Tuhan kah atau ajaran dari Molok? Kira-kira Oke, saya jawab. Jadi gini Pak, ya, pengorbanan selama ini Pak, sebelum Yesus ada, itu pengorbanan nggak sempurna. Makanya gini Pak, kalau kita... Pak Pandi berisik Pak, di mute Pak Pandi, sayang. Oh ya. Lanjut Pak Nelson. Jadi, kalau Pak, Alkitab itu kalau kita pelajari dari kitab Kejadian, ya Pak ya, sampai kitab Maleaki, ya Pak ya, secara garis besar intinya adalah memberitakan tentang Yesus bukan yang lain. Jadi pertanyaan Bapak tadi, kenapa yang tadi dikorbankan binatang, kenapa jadi sekarang korbannya manusia? Karena korban binatang itu nggak sempurna Pak. Kebayang nggak Pak, kalau sampai hari ini ajaran Kristen tetap seperti dulu, maka tiap hari gereja kami penuh dengan binatang Pak, karena tiap hari kami akan sembelih, tiap bulan sembelih binatang di gereja. Jadi Kristen itu ajarannya simpel Pak, nggak mau ribet Pak, beneran, gitu loh. Jadi bukan Molok Pak, bukan kepintar-pintarnya manusia Kristen jadi ajaran jadi sesimpel ini, enggak. Tapi memang Tuhan kita Tuhannya yang nggak mau ribet gitu. Yesus itu mengorbankan dirinya Pak, itulah korban yang sempurna. Makanya di beberapa gereja, kalau seperti saya di GBI Pak ya, kita setiap bulan ada perjamuan kudus. Memperingati apa? Memperingati darah dan tubuh Yesus. Gitu Pak. Jadi Yesus itu korban yang sempurna. Dia sekali untuk selamanya menebus dosa semua manusia. Gitu loh Pak. Jadi nggak perlu lagi korban Yesus 2 kali lagi, korbankan lagi, nggak perlu. Hanya sekali saja, nggak perlu saya buka ayat-ayatnya Pak. Kan begitu kan? Nggak perlu. Baik, gantian ya. Gantian ya. Nggak perlu. Boleh. Jadi gini ya bro, kalau Anda mengatakan darah manusia itu adalah pengorbanan, penghapus dosa yang sempurna. Sempurna itu artinya tanpa cacat. Betul. Tapi kenapa kalau sempurna, kenapa Kristen masih punya dosa ya? Itu satu ya. Masih sempurna dong. Mestinya Anda ini gak punya dosa karena udah sempurna menghapus dosa di sana kan gitu. Nah yang ini juga kalau Anda sebentar Pak gantian. Kalau Anda bisa menjelaskan ini, Anda meninggalkan Kristen. Serius. Mau sejuta kali Bapak jelaskan ajaran Bapak ke saya nggak akan meninggalkan Yesus Pak. Nggak usah mimpi Pak. Alamak jam. Saya dulu yang ngomong Bang, gitu ya. Jadi kalau Anda mengatakan ada aja. Bapak jangan pakai statement gitu Pak, nggak boleh Pak. Ya, gitu kalau ada darah manusia, adalah anak domba manusia Yesus ini, darahnya sempurna menghapus dosa, sempurna adalah tanpa cacat. Artinya semua orang Kristen di muka bumi ini tidak ada punya dosa karena sempurna penebusan dosa darah Yesus itu. Kan begitu. Buktinya juga masih banyak Kristen yang berdosa. Pertanyaannya, siapakah yang memerintahkan anak manusia ini dieksekusi, disalib, menumpahkan darahnya untuk menebus dosa? Silakan. Pak, kalau Bapak baca Alkitab, 700 tahun sebelum Yesus lahir Pak, sudah dinubuatkan bagi Yesaya, Yeremia, bahkan bagaimana cara lahirnya Yesus, bahkan cara matinya Pak. Dia akan mati disalibkan. Jadi Pak, jangan kita pikirkan seperti pemikiran manusia yang kita nggak sanggup menjelaskannya gitu. Kalau Bapak tanyakan ke saya tadi, kalau Yesus sempurna, kenapa orang Kristen masih berdosa? Pak, yang sempurna itu bukan orang Kristennya loh Pak, jangan salah mengerti. Yang sempurna itu Tuhan Yesus loh Pak, bukan saya. Saya berdosa loh Pak. Beneran. Di bumi ini kalau ada orang Kristen atau pendeta atau pastor siapapun dia yang dia bilang dia nggak berdosa, dia perlu bertobat Pak. Beneran. Jadi gini Pak,
kita ini Pak, untuk bisa berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, untuk bisa mengikuti firman Tuhan, untuk bisa melakukan kehendak Bapa, bukan dengan usaha kita Pak, bukan dengan usaha saya. Imrus lagi. Kau nih Emrus kalau naik selalu gitu ya. Ini jadi berisik Pak. Iya. Macam mana ini? Kalau naik langsung mute lah. Ya, terus Sampai mana tadi Pak? Banyak kali iklannya Pak. Jadi saya ulangi lagi Pak ya. Jadi Pak, bukan karena usaha kita. Kalau Bapak tanya ke saya tadi, kenapa orang Kristen masih banyak berdosa? Jelas banyak berdosa orang. Emang yang bilang orang Kristen gak ada lagi yang berdosa siapa? Yang sempurna itu Pak adalah Kristus, Yesus yang sempurna Pak. Ya, jadi bukan manusianya Pak. Gitu loh. Oke, makanya baik, saya baik. mengikuti yang sempurna. Gitu. Oke, baik. Iya Pak. Kalau Yesus sempurna pengorbanan darahnya, Ya. artinya sekali lagi saya ulang ya, Kristen itu nggak punya dosa loh kalau sempurna. Tapi Anda kan di sini juga nggak bisa menjawab. Buktinya masih banyak Kristen juga yang masuk neraka. Artinya Ya, masih punya memang. dosa. Artinya di sini sia-sia lah. Sia-sia pengorbanan Yesus di tiang salib. Karena sempurna pengorbanannya di sana untuk menebus dosa, ternyata Kristen masih punya dosa. Pak, saya potong. Gantian. Akan sia-sia pengorbanan Yesus jika orang Kristen itu tidak hidup dalam firman Tuhan. Makanya pengorbanan Yesus menjadi sia-sia dalam diri yang bersangkutan. Tapi kalau Bapak bilang Yesus itu jadi sia-sia pengorbanannya, saya nggak setuju Pak. Karena Oke, gini. Bang Gitu loh. Gantian. Saya persingkat dulu, saya klarifikasi dulu ya. Saya ini warna panjang tadi saya nggak potong gini ya. Menurut Oke. Anda, Yesus Oke. mati di tiang salib itu menebus dosa manusia Ya. atau menebus barang Anda di pegadaian? Nah, debat kayak gini nggak boleh Pak. Enggak, saya kasih pilihan, Bang. Udah mulai keluar kesannya Bapak kan? Enggak, saya kasih pilihan. Anda pilih, Pak. Pasti pilih yang A, Bang. Pak, dari Menebus awal dosa tadi manusia. saya memberi jawaban ke Bapak. Saya tidak ada satu kalimat pun yang mendiskreditkan keyakinan Enggak, Bapak. gini, Dia saya tidak kasih boleh. pilihan, Bang. Pak, Dengerin kenapa Bapak samakan saya dengan pegadaian Yesus saya? Enggak. Bapak mutlak itu namanya. Makanya dengerin dulu Pak Nelson. Ya, Yesus itu mati di tiang salib itu Ya. menebus dosa manusia, menebus utang Anda di pegadaian. Pasti Anda pilih A dong. Terus? Itu loh. Nah, kalau menebus dosa manusia, artinya manusia lah tidak punya dosa karena sudah ditebus. Oke, Betul, toh? Pertanyaannya, kalau dosa Anda sudah ditebus oleh Yesus secara bersih. sempurna, Ya. kenapa Anda masih punya dosa? Bukankah sudah ditebus? Silakan. Bapak putar-putar, jadinya bingung Bapak sendiri kan? Gitu loh. Bapak putar-putar. Intinya gini Pak, bagi orang Kristen yang percaya Yesus hidup sungguh-sungguh, dia nggak lagi dalam kutuk dosa Pak. Itu pilihannya free will Pak. Tergantung yang bersangkutan. Gitu loh. Ya kalau misalnya orang itu udah ditebus, tapi dia masih mau hidup masuk ke lumpur dosa, silahkan. Semua ada konsekuensinya. Dan yang luar biasanya lagi Pak, Tuhan Yesus yang saya percaya, ya kan? Dia tidak memaksa, Pak. Dia kasih saya kehendak bebas. Kau mau selamat anakku, let's go ikuti jalanku. Kau mau ke neraka, silahkan juga. Gue nggak maksa. Oke, Pak Nelson masih hari ini punya dosa nggak, Bang? Maksudnya gimana nih? Pak Nelson hari ini ada dosanya nggak kira-kira menurut Anda? Punya dosa nggak? Saya punya dosa, tapi saya udah nggak mau lagi berdosa, Oke, Pak. baik. Kalau punya dosa, berarti dosa Anda tidak ditebus di tiang salib dong oleh Yesus. Aduh Pak, dosa sudah ditebus Bapak. Sekarang pertanyaannya kita mau hidup Bro, dalam firman kalau atau sudah- tidak, bro. itu yang menjadi penting Pak. Bro, kalau Kayak gini, Anda Bang sudah Haji. Bro, kalau sudah ditebus artinya Anda nggak punya dosa dong. Hah? Sederhana. Oke, loh, dosa Bang. apaan yang ditebus itu? Amin. Dosa waris. Semua dosa. Ini saya baca coba ada tab nih yang lucu nih. Karena alasan Nelson nggak masuk akal melarang. Memang nggak masuk akal Pak. Memang Pak. Kekristenan itu nggak masuk akal. Catat tuh Pak. Memang betul. Coba Pak. Ajaran Kristen Pak. Ajaran Yesus ya. Kalau ditampar pipi kanan lu kasih pipi kiri. Mau masuk akal tuh Pak. Masuk akal Konyol, coba. Bang. Nggak masuk konyol kalau menurut Kalau menurut saya saya, tampar Bang. bapak mau diam aja. Kalau Gua kau hajar dilempar balik. pakai batu, kan Gua gitu hajar kan. balik, Bang. Kalau Gua hajar kalau kau balik. dilempar pakai batu, lempar dia pakai pisang. Masuk akal tuh Pak. Itu namanya konyol. Ada lagi satu lagi yang paling parah Pak. Berdoalah buat orang yang menganiaya kamu dan yang membenci kamu. Masuk akal tuh Pak. Konyol, kan? Konyol itu, Bang. Itulah Pak. Makanya memang ajaran Kristen itu nggak masuk akal Pak. Tapi masuk di iman Pak. Makanya kalau mengerjakan imani saja. firman,
Kalau mengerjakan firman hanya dengan usaha, dengan otak kita yang sebesar bakpao ini, Jadi Pak. nggak akan perlu nyambung. jadi kalau menjadi orang Kristen itu nggak perlu berakal ya, Bang? Oh, pasti dong, berakal lah. Tadi Maksud katanya saya, nggak masuk akal. jangan simpel. Gimana sih Abang sendiri yang ngomong loh? Masuk iman loh, Pak. Iman tuh di atas akal loh, Pak. Gitu loh. Iya, artinya nggak perlu pakai akal. Iya, iman itu di atas saja. akal, Pak. Iya. Kalau dia punya iman, dia pasti berakal budi. Tapi kalau dia hanya punya akal, belum tentu tentu dia juga, beriman. Bang. Gitu. Belum tentu juga. Tadi Anda mengatakan tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Ini ajaran masuk akal atau tidak masuk akal? Emang nggak masuk akal itu, Pak? Nggak masuk akal. Kalau Artinya nggak imani pakai- saja. Kalau nggak pakai iman nggak akan bisa mengerjakan itu, Pak. Imani saja, Pak. Coba Bapak bayangkan, Pak. Ini saya kasih tahu, ini kita kenyata. Bapak tahu kemarin Ustaz Abdul Somad kemarin ceramah di masjid itu kan, di patung Kristen ada jin kafir. Haleluya, haleluya. Bapak dengar kan? Kenapa itu? Bapak dengar kan? Tahu kan Bapak kan? Nah, kenapa itu maksudnya? Ya nggak tahu saya. Bapak tanya Abdul Somad lah maksudnya apa? Ya terus ke Anda yang bawa tuh masalahnya. Maksud saya, coba kalau misalnya pendeta ngomong kayak gitu, Pak. Waduh, Pak, dibakar gereja saya, Pak. Banyak Penista kok. agama saya, Pak, langsung Pak, penista agama. Coba saya tanya Bapak Abdul Somad ada nggak dipanggil, Pak, sama pemahukum, Pak, ada nggak, Pak? Ada. Panggil. Hanya yang ada yang Bertanggung laporin. jawabkan nggak, Pak? Ada. Apa sanksinya, Pak? Sanksinya karena itu yang melapor itu tidak bawa data yang valid. Nah, Oh, video di mana-mana kok nggak ada data valid, gimana sih? sudah Artinya yang berdasarkan dua alat sebentar, bukti. pelapor ini tidak punya data, nggak kuat laporannya. PGI sudah mengeluarkan statement. Nih dengerin. PGI sudah mengeluarkan statement. Ini tidak masuk area hukum. Coba PGI Pak yang si, ngomong. coba si Ahok, Pak, dipenggal-penggal ceramahnya di penjara. Ahok pasti tahu, Pak. Masalahnya Ahok itu yang dibawakan Al-Quran, bukan Wah. dibawakan tentang itunya, adat istiadatnya. Jadi baiklah, kita kembali ke topik deh. Mana nih Anda ini? Iya, itu Makanya. cuma intermezzo saja. Boleh. Kita kembali ke topik keselamatan tadi, Pak. berbicara Bill Trend. hukum, bro. Jangan berbicara hukum dengan saya karena saya ikuti semua. Oke, saya bahkan terjun langsung di situ. Ada saya di situ, gitu ya. Oke, Ya, saya juga ketemu beliau kemarin kalau itu, Pak. kembali ke topik ya. Boleh, silakan. Monggo. Dosa apa aja sih yang ditebus darahnya Yesus disalib? Dosa apa aja? Semua dosa, Pak. Dosa yang dulu, dosa sekarang, dan dosa masa depan. Oh, Bagi mereka yang Kalau percaya. Kalau sih, dosa, Bagi kalau mereka yang dosa percaya. sekarang, Hah? artinya percaya sebagai apa? Maksudnya, Pak? Percaya Yesus sebagai apa? Pertanyaannya apa nih, Pak? Maksudnya, Hah? makanya saya belum selesai ngomong, Anda langsung dengerin dulu baik-baik. Saya nggak ada motor, Menurut Anda Pak. semua dosa telah ditebus oleh darahnya Yesus di tiang salib. Ya, Saya ke Anda saja. Pak Nelson punya dosa nggak hari ini? punya dosa. Berarti nggak ditebus oleh Yesus. Kenapa nggak ditebus, Pak? Kalau Anda punya dosa, artinya argumentasi awal Anda semua dosa ditebus. Kenapa masih ada dosa Anda? Maksudnya gimana? Nah, Pak? belum bingung. Lah, Intinya gini, Pak. Bapak itu bikin pertanyaan berputar-putar. Bapak sendiri bikin Bapak bingung. Saya ulang ya. Pak, Saya ulang di nih. atas, saya kasih tahu. Saya ulang ya? Bapak Saya jangan ulang Bapak, dulu. jangan Bapak aja ngomong. Di atas kayu salib, di atas kayu salib ya, Pak ya. Nanti Bapak baca Yohanes 19:30. Di atas kayu salib, Yesus bilang it's finished, sudah selesai. Artinya apa? Yesus menebus dosa saya yang kemarin sebelum saya bertobat, dosa saya yang sekarang yang kita lagi diskusi ini, dan dosa saya besok. Sepanjang saya percaya, pegang iman saya, memegang Berarti nggak keselamatan berdosa. saya, bukan nggak berdosa, Pak. Saya itu, Pak, bukan layak tapi dilayakkan. Saya itu berdosa, dibersihkan dosa saya. Maka itu bedanya kita, Pak. Gitu loh. Saya ulang ya Pak Nelson. Mm-mm. Tadi Anda mengatakan semua dosa Iya. ditebus Yesus di tiang salib tanpa kecuali. Semua dosa artinya tidak ada kecualinya. Pertanyaan tadi sederhana. Kalau semua dosa sudah ditebus Yesus di tiang salib, apakah Pak Nelson hari ini mempunyai dosa atau tidak? Punya dosa, Pak, saya, Pak. Berarti Tapi nggak udah semua ditebus. ditebus. Berarti semua nggak ditebus. Aduh, macam mana saya menjelaskan ke Bapak nih, berputar-putar. lah, Kagak, ini ada enggak? Gimana sih Pak Nelson ini? Pak, bahas topik lain aja lah, Pak, biar nggak muter-muter, Pak. Beneran, karena apa? Gini loh, Pak. Karena Bapak menggunakan pengertian Bapak dengan konsep keselamatan Yesus. Akhirnya Bapak sendiri, jangan ketawa, Pak. Kalau Bapak ketawa, gini loh. Kesannya,
Bapak itu benar gitu, Bapak itu menang gitu. Enggak Bukan. gini. Pak Nelson, Ada apa gampang ini bahkan di gini, sebentar, gini. apa arti kata semua? Aduh. Intinya gitu, Pak. Siapa yang percaya Yesus diselamatkan. Enggak percaya ini dihukum. akal lagi. Tipis besar jengkol, Pak. Enggak usah dikoma-komain, Pak. Gitu loh. Nggak gini ya bro ya. Gimana, Tadi kalau semua dosa ditebus di tiang salib oleh Yesus, baik dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dosa yang akan datang. Iya. Artinya di dalam diri Pak Nelson itu tidak punya dosa karena semuanya sudah ditebus oleh Yesus. Tapi Itu kan- pengakuan Anda tadi mengatakan Anda masih mempunyai dosa. Ini terjadi kontradiksi antara pernyataan awal dengan kenyataan yang Anda miliki sekarang. Jadi maksud Bapak saya jawab gini, saya nggak berdosa lagi gitu. Mestinya konsisten begitu. Salah, itu namanya nggak boleh, Pak. Salah itu. Kalau begitu tidak semua dosa dong yang ditebus oleh Yesus. Jadi maksudnya dipilah-pilah gitu, Pak. Kagak. Jadi Saya gimana, ulang Pak? lagi bahasa Indonesianya. Jadi nih. gimana, Pak? Saya ulang lagi ya. Mm-mm. Kalau semua dosa Ya. yang ditanggung Yesus di siang salib, Pak Nelson hari ini tidak punya dosa. Mm-mm. Tapi kalau Pak Nelson hari ini punya dosa, harus dirubah kalimatnya. Gimana, Pak? Tidak semua dosa ditanggung Yesus di tiang salib. Itu baru sinkron. Harus ada yang dirubah. Jadi dikasih Anda yang mau koma gitu. berubah, Anda yang mau berubah atau statement yang awal mau dirubah begitu. Baru masuk akal. Tapi Alkitab saya nggak bilang begitu, Pak. Efesus 1:7 bilang semua dosa ditebus. Nggak ada dikoma-komain, Pak. Dosa yang begini, dosa yang begitu, nggak ada, Pak. Semua dosa. Gitu Kalau loh. semua dosa ditebus, dosa perbuatan Sambo menghilangkan nyawa anak buahnya, artinya ditebus juga oleh Yesus. Emang Betul. ditebus. Hah? Emang ditebus, Pak. Oh, berarti Sambo sekarang, Bang. jadi Sambo sekarang nggak punya dosa. Pak, kalau Sambo itu hari ini dia bilang ampun Tuhan, aku menerima engkau hidup. Aku tinggalkan dosa, aku terima lagu. Siapa yang bilang dia masuk neraka? Saya nggak berani bilang dia masuk neraka, Pak. Itu salah saya nanti, Pak. Jadi setiap perbuatan Kristen selalu ditebus oleh Yesus di tiang salib ya. Sepanjang dia membuka hati menerima Yesus bertobat. Oh, masih ada syaratnya Pak. lagi. Masih ada syarat. Ya, makanya Pak, Bapak tadi dari awal nggak kopi apa yang saya sampaikan. Bersyarat lagi dong kalau begitu. Bukan bersyarat, Pak. Percaya bukan sama seperti pertanyaan awal Bapak tadi. Berarti semua orang Kristen tuh ada yang neraka, ada yang di Naikin surga. Pak Nelson dong, Mbak Esti. Pak Nelson naik. Hah? Ini kan udah naik, Pak. Bukan ada, wah neplos, oh Nelson lagi. Neplos. Mau makan Bapak? Enggak, neplos ini teman saya mau naik. Nah, itulah kan. Mana Pak, nanti kayak di grup lain aku dikeroyok rame-rame. Kagak, siapa yang dikeroyok? Enggak ada keroyok-keroyok sini. Jadi gini ya, Soalnya kembali ke kemarin topik itu, ya. Pak, sampai Nggak jam usah 6 baca. pagi saya Pak dikeroyok, Pak. Enggak usah bawa kemarin. Iya. Ah. Siap. Kita kembali ke topik ya Bro Nelson. Mm-mm. Anda tadi mengatakan Boleh, silakan. bahwa Sambo itu dosanya enggak ada atas membunuh anak buahnya. Karena ya, Sambo percaya Yesus menebus dosa semuanya tanpa kecuali kan Betul. gitu ya. Pertanyaan sekarang, apakah Kristen di muka bumi ini semuanya tidak berdosa atau ada yang berdosa? Banyak berdosa lah. Kalau banyak Salah. berdosa, artinya tidak semua dosa ditebus Yesus. Pak, saya bacakan Pak. Coba dengerin ya Pak ya. Ini salah satu aja ayat nih. Masih nggak? Gimana sih nggak ini mesti. anak ini? Masih nggak mesti kita mesti bahas Iya, iya. ayat ya kan. Tapi saya baca deh baru Bapak dengerin. 1 Yohanes 1 ayat 7 ya Pak ya. Iya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, maksudnya terang dalam Yesus loh Pak. Bukan terangnya pakai lampu Philip Pak ya. Tetapi jika saya Nelson ini Pak dan semua orang di bumi ini hidup artinya Pak dalam perkataan saya, dalam pikiran saya, dalam tindakan saya di dalam terang itu Yesus. Ya Pak ya, hidup dan terang sama seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Enggak ada Pak itu. Daripada sebagian dosa, Pak. Daripada segala dosa. Artinya nih Pak, jangan diamputasi Pak. Dosa apa. Segala dosa, titik. Gitu Pak. Oke, baik. Gantian ya. Saya Boleh. kasih analogi dulu deh Pak Nelson.
Boleh Pak. Kalau silakan. Anda punya utang misalnya di Pegadaian 100 juta, Iya. Anda sudah menebusnya utang Anda itu, apakah Anda masih punya utang? Masih. Kalau di Pegadaian ya enggak lagi lah, udah lunas. Lagi. Baik. Kalau Yesus sudah menebus semua dosa Anda di tiang salib, apakah Anda masih punya dosa? Ya. Ya, bukan maksudnya memang gak punya dosa lagi. Gimana sih Dengar lu? dulu Pak. Aduh, Ya. Bapak ini pertanyaan menjebak. Karena Bapak menggunakan analogi pengertian manusiawi untuk menerjemahkan Alkitab saya, nggak akan ketemu jawabannya Pak. Ya Pak ya. Analoginya gimana ya Bang? Yang benar Bang, coba Bang. Saya kasih Alkitab saya bilang begini. Jadi walaupun dia percaya Yesus, kalau dia nggak hidup sungguh-sungguh tadi seperti di awal saya bilang, percaya, setia, pegang firman-Nya sampai dipanggil Tuhan atau sampai Tuhan datang kedua kali, baru dia selamat. Kalau waktu hidup ini dia main-main dengan dosa, walaupun dia saya percaya Yesus, tapi dia tetap melakukan dosa, nggak ada ceritanya surga Pak, neraka menanti, gitu loh. Tadi dari awal Anda mengatakan semua dosa tanpa kecuali ditebus Yesus secara sempurna di tiang salib. Kalau semua itu tanpa kecuali dosa apapun itu, gitu ya. Saya kasih analogi ke Anda. Semua utang Anda sudah Anda tebus atau ditebuskan oleh orang lain, artinya Anda sudah tidak punya utang lagi. Artinya adalah, apakah Anda masih punya dosa hari ini? Sedangkan Yesus sudah menebusnya di tiang salib. Anda masih punya dosa atau tidak? Gini Pak, saya paham. Dan ajaran inilah yang sekarang berkembang di salah satu negara Pak, yang bilang begini, Yesus sudah menebus dosa kita. Yuk kita sekarang berpesta seks boleh, karena dia tebus. Pak, saya baca firman-Nya Pak, Filipi 2:12. Karena itu sudah lakukan terkasih, ya. Maksudnya kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, itu intinya Pak, ya. Karena Pak itu, Nelson, saya sebenarnya itu ingin ketawa, tapi saya lupa cara ketawanya. Jadi mohon maaf ya, saya lupa loh. Ini sederhana loh Bang. Boleh Pak, nggak apa-apa ketawa, asal ketawanya kan sehat Pak. Saya mewakilkan aja Bang Andi. Boleh, Bang Andi saya wakilkan ketawanya ya, boleh? Boleh. Hahaha. Bang Andi dikit Bang Andi. Kalau nggak gini lah, kalau nggak gini, sepakat dulu kita Pak Bandi, ketawa dulu kita sama-sama. Iya. Gak usah tegang-tegang lah Pak. Bang Nelson tadi menarik Ya, nih ya, bro. kata pertama dari Bang Andi kan ya, bahwa kata Bang Nelson kan tadi menanggapi apa perkataan Bang Andi, bahwa dalam keselamatan Kristen itu berbeda dengan Islam, ya kan? Betul. Tadi Bang Andi menjelaskan itu dengan rahmat Tuhan, untuk mendapatkan rahmatnya itu seperti apa? Mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke. Takwa. Bertakwa ya Pak. Iya, takwa kan itu. Iya. Nah, kalau di pihak Kristen tadi Bang menjelaskan bahwa segala sesuatu barang siapa yang percaya pada Yesus sebagai juru selamat, ya kan, dan memegang firman-Nya, itu pasti akan selamat kan. Betul. Nah, caranya untuk mendapatkan untuk memegang firman-Nya itu seperti apa gitu? Oke, saya jawab Pak. Nah, jadi cara memegang firman keselamatan seperti apa? Saya kasih Bapak analogi. Misalnya gini nih, Pak. Bapak siapa namanya Pak? ya, M3 aja M3. Ini nama Bapak pun nggak ada nama sini. Ini M3 Namanya itu official. nama aslinya Sarwoto. Pak Sarwoto, misalnya gini nih Pak Sarwoto. Saya kasih Pak Sarwoto tiket nonton Pak, tiket nonton di 21. Film apa yang paling keren gitu Pak? Tapi Pak, film itu ditayangkan itu Pak bulan depan, misalnya gitu. Pak, ini sama pertanyaan Bapak, gimana caranya menjaga keselamatan ini? Caranya tiket Bapak tadi Pak, jangan sampai masuk di baju, kena cuci sama ibu, koyak, akhirnya Bapak nggak bisa nonton, kan gitu Pak. Jadi bagaimana cara menjaga rahmat tadi, menjaga janji Tuhan tadi supaya kita tetap selamat Pak? Makanya orang Kristen itu harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia harus pegang janji Tuhan. Kalau dia hidup dalam dosa Pak, nggak ada cerita Pak. Artinya dia punya persekutuan, punya hubungan dengan Bapak secara pribadi, baik secara korporat Pak. Itulah menjaganya Pak. Gitu loh. Bukan dengan yang misalnya nih kita beramal, kasih sedekah, bukan saya bilang sedekah itu dosa, tapi itu nggak bagian dari menjaga keselamatan tersebut Pak.
Paham ya Pak ya? Nah, gini, untuk mendekati dan mencari hubungan itu seperti apa? Oke. Nah, Banyak Pak, tentu setiap hari kita baca firman, beribadah, pujian penyembahan. itu mentaati perintahnya bukan termasuk nggak Bang? Mentaati perintahnya. Ya termasuk dong. Nah. Karena sebenarnya gini Pak, saya kasih tahu Pak. Kalau kita mau mengerjakan firman, ya Pak ya, dengan metode kita sebagai manusia biasa, dengan strategi kita saja, kita akan gagal. Kita akan gagal dan gagal lagi. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita, hati kita, pikiran kita kepada Tuhan, kita tundukkan kepada Kristus, Dialah yang memampukan saya Pak untuk berjalan dalam kebenaran firman-Nya. Jadi nggak cukup Pak hanya dengan strategi-strategi saya Pak. Saya mesti Pak angkat tangan saya. Saya bilang Tuhan Yesus tolong tuntun pimpin saya hari ini. Romo pimpin saya supaya saya bisa berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Jadi nggak cukup Pak saya hanya bilang dengan cara saya saja dalam rangka menjaga keselamatan ini saya akan gagal Pak. Maka dari itu kenapa banyak orang Kristen yang jatuh ke dalam dosa, jatuh lagi. Hari Minggu dia di gereja minta ampun Tuhan. Hari Selasa bikin dosa lagi, Rabu bikin dosa lagi, hari Minggu balik lagi, ampun Tuhan, nangis. Begitulah terus sampai dipanggil Tuhan. Enggak ada keselamatan Pak. Ya iya kan sama. Tadi kenapa Bang Naisal bilang beda? Di dalam Islam itu menjelaskan untuk mendapatkan rahmat. Ya, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya gimana? Itu untuk mendapatkan rahmat itu adalah mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Seperti apa larangannya? Jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan membunuh. Itu menjauhi larangan. Seperti apalah perintahnya? Menyembah Tuhan selain Allah, dilarang menyembah. Oke? Ya Dan kalau tidak larangannya Pak, menyekutukan. semua yang bertentangan dengan firman itu larangannya Pak. Yang ada di Alkitab bahkan yang nggak ada di Alkitab. Dilarang narkoba nggak ada di Alkitab. Itu Iya dilarang, semuanya. Pak. Saya potong nih Pak. Ini coba ini seperti saya potong ya Pak ya biar kita enak di diskusi nih. Kalau kita bilang ini orang Kristen aja kah yang suka menghujat atau orang Islam yang suka menghujat. Coba kita baca nih komen ini misteri Krisokola. Kira-kira ini siapa nih? Personal Bang. Enggak, maksud saya tadi kan saya kembali ke awal dibilang ini sebenarnya yang menghujat ini siapa? Coba tanya yang hujat siapa yang hujat ini? Ini kayak coba dibaca nih. Orang lah itu biarin aja. Kalau saya sering dihujat saya biarin aja. Nah, ini kayak gini perlu sekolahin ini mulutnya biar dia tahu mana yang benar mana enggak gitu loh. Jangan Gitu. dibanyakin komen Bang Nelson, atas ke sini untuk diskusi mereka belum tentu paham. Nggak mau dia. Nah, jadi oke. Ya, Baiklah kalau begitu. buktinya mereka nggak ngirim permintaan loh. Ya udah Bang Nelson lanjut aja lagi. Ya makanya gimana itu Bang, ya kan? Masa mempercaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan mungkin kan? Tadi kan pernyataan dari Bang Nelson kan bukan hanya tok seperti itu, tapi harus memegang firman-Nya seperti apa kayak. Tapi sama aja Bang sama di konsep di Islam Bang. Itu nggak ada perbedaan sebenarnya, cuma salah mentafsirkan aja, mengeksegesinya. Itu. Di kesalahan mengeksegesi aja Pak ya. Baiklah kalau begitu. Iya kan kelar udah cepat tuh Bang Andi, cepat tuh Bang Andi udah ngerti. Muter-muter saja. Bang Nelson, saya mau nanya. Boleh silakan Mbak. Boleh. Mbak Nora, boleh lah. Aduh, dia mencabutnya enak kan. Oh begini Bang, pada waktu Abang bilang, oh bukan berarti orang Kristen itu tidak melakukan dosa lagi hari Minggu, melakukan dosa lagi, Tuhan ampuni. Oke, sekarang saya mau nanya begini, kenapa pada waktu memang karya Tuhan itu, karya Allah untuk mengutus Yesus itu untuk menjadi penebus dosa, kan begitu ya? Ya, Sistematiknya kan seperti itu ya. Ya, benar. Itu kenapa nggak membuat satu perjanjian gitu loh? Saya akan mengirimkan satu orang untuk menjadi penebus. Nah, tetapi kalian janji ya jangan membuat kesalahan lagi. Kenapa nggak membuat satu perjanjian seperti itu? Kenapa? Maksudnya begini. Apakah Allah yakin setelah penebusan ini tidak akan ada dosa-dosa selanjutnya? Apakah Allah yakin setelah diberikan Yesus tetap tidak akan ada lagi pelanggaran gitu? Jadi karena gini, tunggu dulu. Bang Nelson kan tadi saya dengar sedikit membilangkan bahwa sebenarnya sudah capek dengan penebusan berupa binatang.
Iya betul. Udah capek, udah muak. Akhirnya penebusannya ini berupa darah manusia. Itu berarti sungguh besar gitu, penebusan itu sungguh mengerikan. Karena ini adalah nyawa manusia taruhannya. Kenapa di situ Allah sendiri juga tidak membuat satu perjanjian? Saya akan menerima penebus ini. Itu kan sebenarnya perjanjian Allah dengan manusia itu ya, penebusan manusia ini ya. Benar kan? Iya. Meyakinkan bahwa tidak akan terjadi lagi dosa-dosa selanjutnya. Masalahnya belum ada notaris, Mbak Nora. Maksudnya kalau diturunkan penebus ini jangan lagi ada pelanggaran gitu. Karena terlalu mahal penebusan itu. Gini Mbak. Iyalah, karena sia-sia nanti. Jadi gini Mbak, itulah kerennya Tuhannya orang Kristen itu Mbak. Dia itu sifatnya nggak maksa. Jadi diberikan Yesus sebagai juru selamat, walaupun diturunkan ke bumi. Kalau orang Kristen itu dia nggak mau terima, sama seperti Yahudi kan Mbak kan? Kan Yesus lahir tuh di Bethlehem kan begitu kan? Di kampungnya kan begitu kan? Tapi orang Yahudi sendiri nggak menerima dia, malah menolak dia, malah nyalibkan dia. Apakah Tuhan maksa? Enggak. Jadi kalau ditanya, loh kenapa nggak dibuat satu perjanjian karena ini terlalu mahal? Di kita ini, di Kristen itu Mbak, diberikan namanya kehendak bebas, free will. Gitu loh, nggak dipaksa gitu loh Mbak, nggak dipaksa gitu loh. Jadi boleh orang diturunkan Yesus, lu terima dari Kristen hidup sungguh-sungguh. Kalau kau sungguh-sungguh ya kau terima upahmu. Kalau kau nggak sungguh-sungguh juga nggak masalah, nggak akan dipaksa gitu loh Mbak. Nggak diharuskan begini, nggak, itu pilihan Anda, it's your choice. Gitu loh. Gimana kira-kira Mbak? Gimana lah, berarti penebusan yang sepertinya kayak main-main loh Bang. Bukan main-main loh, justru ini sangat serius. Justru ini sangat serius. Susah saya memberikan analoginya kepada Mbak sendiri gitu loh. Karena memang hanya dengan ketika orang Kristen itu menerima Yesus, dia bisa dimerdekakan. Sama seperti yang tertulis Yohanes 8:36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kalau misalnya orang itu nggak mau merdeka, udah turun Yesus, ya terserah juga nggak apa-apa. Karena nyata-nyata hari ini Mbak, saya kasih tahu. Jangan gara-gara kita lihat orang itu rajin ke gereja, rajin melayani, rajin ini. Ternyata pekerjaannya tanda kutip. Saya yakin Mbak dan kawan-kawan sini banyak tahu lah ya kan. Apakah itu mereka menandakan hidup dalam firman Tuhan? Enggak. Nanti Tuhan akan nyatakan kebenaran yang mana, bahwasannya yang bersangkutan apakah dia benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan atau tidak gitu loh. Jadi jangan kita terkecoh. Bukan berarti kalau dia udah Kristen dia udah pasti selamat. Ntar dulu bos, kalau dia nggak pegang firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, nggak akan selamat dia. Gitu loh kira-kira jawaban saya. Gimana kira-kira Mbak Nora? Menjawab atau kurang? Kayak masih bingung ketengok. Enggak, Tuhan itu tanpa ada pengorbanan anak manusia itu bisa mengampuni gak? Gimana Pak? Ya tanpa adanya ada pengorbanan anak manusia itu Tuhan itu bisa mengampuni secara langsung gak? Gini loh Pak, namanya Tuhan. Ini kita bicara ke belakang Pak ya, sebelum Yesus lahir ya Pak ya. Pak, kalau Tuhan mau menyelamatkan, mau mengampuni, mau apa ya bisa aja lah Pak. Namanya Tuhan Maha Kuasa. Gimana nih Pak? Cuman konsep kekristenan itu tidak seperti yang Bapak pikirkan. Maksudnya gak usah pakai acara Yesus turun, kan bisa Tuhan menyelamatkan manusia tanpa ada pengorbanan darah. Ya bisa-bisa saja. Tetapi konsep keselamatan yang dibuat oleh Tuhan, yang dipercaya oleh orang Kristen seperti itu Pak. Gitu loh. Diturunkan anaknya yang tunggal namanya Yesus Kristus supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yohanes 3:16 seperti itu Pak. Seperti ya. itu. Katanya ke doktrin berarti Bang ya. Itu aja dulu ya. Bukan ke doktrin sih. Yang Kalau dibilang perlu- doktrin enggak Pak, itu ayat-ayat Alkitab Pak. Saya nggak ada bahas doktrin saya dari tadi Pak, nggak ada loh. Kan menurut Tidak ajaran. binasa melainkan beroleh hidup yang kekal ya Bang. Betul, saya baca Alkitab doang loh Pak. Saya nggak ada bahas Oh, doktrin iya. loh Pak. Kalau saya bahas doktrin Oke. pusing Bapak nanti Pak. Oh, Gitu Oke, loh. terus ayat mana yang mengatakan bahwa Allah itu mengirimkan anaknya itu, mengaruniakan anak yang tunggal untuk disalibkan? Maksudnya? Karena begitu besarnya ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap Oke, jaringanku jelek. Udah Udah jelas bagus. nih. Kok ada yang mau Udah. naik masalahnya makanya. Oke. Karena yang percaya kepadanya tidak binasa, malah hidup yang